Tak lupa salawat serta salam semoga terus terlimpah ke junjungan alam Nabi bana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, pada sahabatnya, dan kepada tabi'in hingga kita sebagai pengikut. Mudah-mudahan kita mendapatkan safal uzma darinya. Perkenankanlah saya sebagai MC pada kesempatan ini akan membacakan beberapa susunan acara dan kegiatan Kecaki Lomba Desa tingkat Kabupaten Bandung. Membangun luar daya sejahtera.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati tim Receking Lomba Desa tingkat Kabupaten Bandung Barat, kami guru saya Bunda tercinta Ibu Dewi, juga tak lupa yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya cintai juga Bunda Agus, yang alhamdulillah walaupun Bapak asisten Bapak Agus beliau sudah pensiun, tapi Bunda Agus terus eksis mengabdikan dirinya untuk masyarakat, khususnya di masyarakat Bandung Barat. Kita doakan mudah-mudahan Bunda Agus diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersama Bunda kita tercinta, beliau bersama-sama dengan almarhum Bapak Abu Bakar. Kita doakan Bapak Bupati, Bapak Abu Bakar, beliau mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersama Ibu Haja Alin senantiasa Bunda Agus ini terus mengabdikan diri di Bandung Barat, walaupun suaminya Bapak Agus tidak lagi menjabat. Tapi alhamdulillah Bunda di Mandala Mukti juga ada bendahara keuangan, beliau sudah tidak menjabat, tetapi beliau juga tetap eksis mengabdikan diri di Desa Mandala Mukti, itu Bunda Dede, Mamah Dede. Beliau tidak lagi biasa, tapi beliau mudah-mudahan Bunda Dede juga diberikan kesehatan pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekarang Bunda Dede, Mamah Dede tidak lagi di desa, tetapi beliau mengisi di media televisi ceramah. Yang saya hormati juga seluruh jajaran tim penilai Receking Lomba Desa tingkat Kabupaten Bandung Barat. Tak lupa juga yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Camat Cikalongwetan beserta Ibu. Yang saya hormati juga pendamping desa Ibu Nancy yang senantiasa hadir membimbing kami. Yang saya hormati juga Bapak yang hadir di tempat ini. Tak lupa yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya cintai, Ibu Nyonya Jujun Nur Jamil SPDI, yang senantiasa mendampingi, memotivasi saya di dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa Mandala Mukti. Tak lupa juga yang saya hormati seluruh jajaran pengurus PKK dan kader Posyandu yang hadir di tempat ini, dan juga para tamu undangan hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara Receking Lomba Desa tingkat Kabupaten Bandung Barat. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, keberkahan dan kelancaran serta kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, pemimpin yang adil, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, hingga kepada kita semua yang taat sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terlebih wabil khusus tim Receking Lomba Desa tingkat Kabupaten Bandung Barat. Tentunya pertama-tama dan yang paling utama, saya atas nama pribadi dan pemerintahan Desa Mandala Mukti menyampaikan ucapan ahlan wa sahlan ya marhaban, selamat datang wilujeng sumping kepada ibu-ibu dan bapak-bapak tim penilai Lomba Desa tingkat Kabupaten Bandung Barat,
yang telah hadir di Aula Desa Manlamukti untuk melakukan kegiatan penilaian. Namun atas nama pribadi dan pemerintahan, saya juga menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada tim penilai manakala dalam penerimaan tata titik jamuan yang sangat ala kadarnya. Hapunten ka Ibu Kapit dari Bunda Sedayana, hapunten duka suwun setiasa nampi anu sasae-saena ala kadarna anu sederhana. Bagi informasi yang diterima oleh saya oleh Desa Manlamukti bahwa Desa Manlamukti masuk tim rezeki 3 besar itu baru kemarin diterima di Desa Manlamukti. Jadi persiapan kita haputan berkasur diri ayat kekirangan ayat paripaos batu karang luhur gunung tanggal dukuh jeung rambutan kahayang sagede gunung namun kagaduh waluran pisan. Ingin hati memeluk gunung namun apa daya tangan tak sampai. Ingin hati bersama semuanya kami melaksanakan dan implementasikan Yukri Butlaifah memuliakan tamu. Ibu-ibu dimulai yang hadir di tempat ini adalah sebuah kebanggaan dan penghormatan bagi kami. Kenapa demikian? Karena dengan kehadiran ibu-ibu tim penilai adalah sebagai motivasi, sebagai motivator buat kami untuk melaksanakan dan menjalankan roda pemerintahan ke arah yang lebih baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, wabil khusus tim penilai Lomba Desa Tingkat Kabupaten Bandung Barat, tentunya bahwa kegiatan pada hari ini adalah sebagai bentuk kontinuitas kegiatan yang telah dilaksanakan pada minggu yang kemarin, kegiatan Lomba Desa yang dihadiri oleh 16 kecamatan sudah dilakukan ekspos di pemerintah daerah Kabupaten Barat, dan pada hari ini tak disangka-sangka bahwa Desa Manlamukti menjadi bagian. Sebetulnya kami tidak berharap dan tidak punya harapan yang ada di Desa Manlamukti ini adalah Desa Manlamukti berharap menjadi desa yang termaju di Bandung Barat bahkan di tingkat nasional. Sekali lagi, kami tidak berharap juara, tetapi kami berharap Desa Manlamukti adalah desa yang termaju di Bandung Barat pada umumnya di tingkat nasional. Tim penilai dengan waktu yang singkat pada hari kemarin, para ketua RW, ketua RT, para kader kompak semuanya ingin menyambut kedatangan tim penilai. Tak disangka-sangka pengurus PKK, kader Posyandu membuat sebuah mares yang sangat mendadak, yaitu mares Desa Manlamukti. Abdi daros Kabu Imas kasih pemerintah kira kata mana kamari Pak Kades. Ini sudah sebuah apresiasi atas nama pribadi dan pemerintahan kepada kader Posyandu dan pengurus PKK. Tepuk tangan buat beliau. Kabu Kades pasti kan kamu besar basong kayaknya. Inilah sebagai bukti dari PKK pengurus sebagai bentuk kebersamaan dan kekompakan, dan alhamdulillah juga apa yang disajikan kue-kue hidangan yang ala kadarnya ini bukan dari pemerintah desa, tapi forum pengurus RT RW yang menyediakan bunda. Ini adalah tepuk tangan buat pengurus RW dan RT. Tapi wonge tadi di dia ternyata Pak Ketua RW aya masih haruput deui sagade gitu nya. Tapi yang di emot insyaallah besok kalau ternyata Bukapit Bunda Dewi. Sauntan namanya aya informasi Bunda para Ketua RW juga galem kado ya kan duren. Betul duren. Kemudian juga
apresiasi dari para ketua RW, ketua RT, kader PKK dan kader Posyandu ini adalah sebuah apresiasi, penghargaan dan penghormatan atas kehadiran tim penilai lomba desa, tim Brajaking dari Kabupaten Bandung Barat. Mudah-mudahan kebaikan para ketua RW, ketua RT, para kader Posyandu mudah-mudahan dibalas Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Bapak dan Ibu yang saya hormati, khususnya tim penilai, pada kesempatan berbahagia ini tentunya Desa Mandala Mukti masih banyak sekali kekurangan, masih banyak sekali kehilapan, barangkali juga pemahaman peraturan perundang-undangan yang berlaku, apalagi dengan munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Setelah itu banyak perubahan-perubahan aturan yang terus-menerus hampir tiap tahun ada perubahan. Tentunya dengan adanya perubahan-perubahan aturan ini, tentunya kami masih banyak kekurangan. Untuk itu mohon bimbingan dan arahan dari ibu-ibu tim penilai, sehingga harapan kami Desa Mandala Mukti adalah menjadi desa yang termaju. Salah satu syarat menjadi desa yang termaju yaitu salah satunya adalah kekompakan dan kebersamaan. Yang keduanya adalah meningkatnya wawasan. Yang ketiganya adalah ada konsep K3. Yang pertama adalah kepedulian. Yang keduanya adalah kemauan. Kepedulian, kita sama-sama peduli untuk memajukan Desa Mandala Mukti. Kemauannya kita, bagaimana kita menjadi golongan yang khairun nas manfahum linnas. Saya secara pribadi sebagai kepala desa bukan pejabat, tetapi kamilah yang menjadi pelayan-pelayan buat masyarakat. Sajidul qaumil bakmul. Tentunya kepedulian tidak cukup, kemauan juga tidak cukup, tapi harus ditunjang juga dengan kemampuan. Kemampuan ini bisa tercipta, kemampuan ini bisa terbentuk adalah dengan adanya menambahnya keilmuan dan wawasan di dalam menjalankan roda pemerintahan, di dalam menjalankan pembangunan, di dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat, dan di dalam menjalankan pembinaan masyarakat. Karena apapun bentuknya tugas pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Tugas Kepala Desa di pasal 6 ayat 2, bahwa tugas kepala desa adalah tugas pemerintahan, tugas penyelenggaraan pembangunan, tugas pemberdayaan masyarakat, dan tugas pembinaan masyarakat. Saya yakin seorang kepala desa tidak akan bisa memajukan Desa Mandala Mukti dengan misi yang diharapkan, yaitu bersama masyarakat mewujudkan Mandala Mukti bersatu, bersih, rasional, sehat, agamis, tentram, dan maju. Melalui akselerasi pembangunan, saya yakin tidak akan bisa terwujud tanpa bantuan rajongan dukungan dari semua pihak, mulai dari BPD, mulai dari lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Apapun bentuknya, saya yakin tidak akan bisa terwujud. Maka dari itu konsep kami Bunda adalah Sarendek Saigel Sabobot Sapi Kahanean. Bersama kita maju. Ada ungkapan beli kelapa ke buah batu untuk memasak burung merpati. Mari kita bersatu padu untuk memajukan Desa Mandala Mukti. Inilah konsep kami adalah Sarendek Saigel Sabobot sampai ke Hanyam. Alhamdulillah pada saat ini kekompakan kami, kebersamaan kami di internal pemerintahan bersama BPD membangun sebuah konsep watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, saling wasiatan dina kebenaran dan saling wasiatan dina kesabaran. Ketika seorang kepala desa ada kesalahan, Pak Ketua BPD bersama yang anggota Pak Kades lepat. Inilah yang diharapkan. Kemudian sebuah desa itu bisa maju
Tidak cukup orang yang pro saja, tetapi orang yang kontra adalah sebagai motivator, sebagai wahana, sarana untuk introspeksi supaya kita menjadi ke arah yang lebih baik. Seorang yang mengkritisi, seorang yang kontra itu bukan hal yang negatif, tetapi dengan beliaulah kita bisa maju. Dengan kritikanlah kita bisa maju. Harapan, saran dan kritikan dari semua pihak, dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dari BPD, dari lembaga yang ada di desa, saran dan kritikan yang sifatnya untuk membangun dan memajukan desa Mandala Mukti sangat kami harapkan dan tentunya sangat kami terima. Akselerasi pembangunan tidak akan bisa terwujud tanpa adanya motivasi, tanpa munculnya motivator-motivator dari masyarakat desa Mandala Mukti dan pemerintahan yang ada di Bandung Barat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tim penilai yang saya banggakan dan yang saya hormati dan yang saya cintai, visi Mandala Mukti bersatu tentunya siap mewujudkan Bandung Barat akur, Bandung Barat lumpat. Karena apapun bentuknya, Bandung Barat tidak akan bisa terwujud Bandung Barat akur manakala masyarakatnya tidak bersatu. Bandung Barat tidak akan bisa lumpah mawa manfaat manakala masyarakat di desa Mandala Mukti, manakala masyarakat di Bandung Barat tidak kompak dan tidak bersatu. Makanya visi Mandala Mukti bersatu ini adalah sebuah hal yang sangat positif, karena apapun bentuknya dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bersatu patulah kamu sekalian di jalan Allah. Pemerintahan desa adalah sarana, tetapi bagaimana kita menciptakan kepribadian kita yang bersatu padu di jalan Allah. Kita mempunyai nilai-nilai manfaat buat masyarakat yang ada di Mandala Mukti. Kita punya nilai manfaat masyarakat di Bandung Barat, dan itulah jalan kita menuju kepada jalan Allah. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, wabil khusus tim penilai, atas nama terakhir, atas nama pribadi dan pemerintahan, yang pertama menyampaikan ucapan selamat datang Wilujeng Suping ahlan wa sahlan ya marhaban. Semoga kehadiran Bapak dan Ibu di tempat ini, di aula ini, membawa pesona yang positif buat kami semuanya. Karena kedatangan Ibu adalah bagi kami adalah sebuah permata yang terindah yang bisa menciptakan dan mewujudkan desa Mandala Mukti menjadi desa yang termaju di Bandung Barat, bahkan di tingkat nasional. Karena apapun menuju desa yang termaju ini memerlukan sebuah proses of becoming, sebuah proses yang dilakukan untuk menuju ke arah-arah yang lebih baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, itu saja atas nama pribadi dan pemerintahan, dan tentunya umumnya atas nama masyarakat desa Mandala Mukti. Permohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saninten buah saninten diical di parapatan, hapunten abdi hapunten biri aya kalebatan. Kata bunda geus juru buah tomat, buah kuncoy, tamat coy. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Mandala Mukti beserta Ketua Tim Penggerak PKK Desa. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati tim penilai Kepala Desa tingkat Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 yang hari ini melaksanakan rechecking
berdasarkan hasil penilaian awal yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, yang saya hormati Ketua beserta anggota DPD, para Ketua RW dan Ketua RT, para kader, tokoh masyarakat, Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Mengawali sambutan ini saya sampaikan selamat datang kepada tim penilaian Lembaga Desa Kabupaten Batubara tahun 2020 di Kecamatan Cikawetan. Alhamdulillah Desa Manggala Mukti bisa mewakili Kecamatan Cikawetan berkaitan dengan pelaksanaan dan penilaian lomba desa. Jadi bagaimanapun khusus untuk seluruh warga Desa Manggala Mukti harus bisa berbangga karena bagaimanapun mewakili dari 13 desa yang ada di wilayah Kecamatan Cikawetan. Jadi dipilihnya Desa Manggala Mukti dalam kegiatan penilaian lomba desa ini karena secara administrasi dan secara kegiatan sudah dianggap baik dan layak. Adapun kekurangan-kekurangan adalah bagian dari introspeksi ataupun motivasi dari kita semua. Karena bagaimanapun di dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan pasti ada kekurangan, tetapi kekurangan itu kita jadikan sebagai motivasi dan mudah-mudahan motivasi itu bagian dari perbaikan apa yang menjadi maksud dan tujuan penanganan desa. Bahkan mungkin nanti bisa menciptakan harmonisasi, sinergitas dan integrasi seluruh lapisan masyarakat, seluruh stakeholder yang ada di Desa Manggala Mukti untuk menciptakan dan membangun Desa Manggala Mukti yang lebih maju. Kemudian Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, lomba desa ini merupakan bagian dari amanat Permendagri nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, yang merupakan salah satu alat evaluasi untuk mengetahui efektivitas perkembangan desa. Saya berharap melalui kegiatan lomba desa ini akan mendorong dan menjadi motivasi pemerintah desa dan masyarakat untuk senantiasa meningkatkan segenap daya dan upaya dalam pelaksanaan pembangunan sehingga diperoleh hasil pembangunan yang berkualitas. Dan pada kesempatan hari ini juga saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintahan desa, kelembagaan desa dan segenap lapisan masyarakat yang telah melaksanakan aktivitas dan aktivitas dalam membangun desa. Berkaitan dengan penilaian yang dilakukan tim penilai tingkat kabupaten, mudah-mudahan bisa mengantarkan Desa Manggala Mukti sebagai desa terbaik untuk pengelolaan desa tahun 2020. Walaupun tadi Bapak Kepala Desa menyampaikan juara bukan target, tetapi mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semua. Bagaimanapun, memang dalam penilaian lomba desa tidak ada yang bersifat instan, ada proses dan tahapan yang lebih. Bahkan mungkin untuk progres penyelenggaraan pemerintahan Desa Manggala Mukti itu bisa menjadi sebuah motivasi khususnya untuk para perangkat desa, karena memang hari ini dinamisasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan desa hampir setiap tahun ada perubahan dan ada modifikasi. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah akselerasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena apapun yang disampaikan oleh penilai pada prinsipnya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Desa Manggala Mukti. Kami mewakili Kecamatan Cikawetan secara khusus menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Desa Manggala Mukti, secara umum kepada seluruh warga masyarakat Desa Manggala Mukti beserta seluruh stakeholder yang ada di desa. Bahkan kami menyampaikan apresiasi apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan ini. Apapun hasil nanti yang dicapai harus dijadikan motivasi dasar bahwa pada prinsipnya warga masyarakat Desa Manggala Mukti mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa untuk lebih maju dan menjadi yang terdepan di tingkat nasional. Sementara itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo nama Sona sudah mengikuti provinsi ya. Jadi juara. Ulangi lagi ya. Ya. Apa kabar PKK? Alhamdulillah luar biasa. PKK. Sahabat kita semua juara. Alhamdulillah. Mudah-mudahan puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Ilahi Robbi. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama, bersilaturahmi, bertatap muka dengan para perangkat maupun masyarakat di Desa Mandalawati dalam acara rechecking lomba desa tingkat Kabupaten Bandung Barat tahun 2020. Permohonan maaf dari Pak Kadis, yoga-yoganya Pak Kadis akan hadir di sini di tengah-tengah kita, tapi karena beliau tadi pagi mendapat tugas dari Pak Bupati, sehingga beliau menugaskan kepada saya untuk mewakili beliau di acara di acara checking ini. Gak apa-apa ya Bu ya, tidak mengurangi rasa kebersamaan kita dan rasa semangat kita. Ibu, Bapak, seperti yang tadi sudah dikemukakan oleh Pak Kades, bahwa Desa Mandala Mukti ini sudah masuk ke 3 besar, alhamdulillah ya, berkat perjuangan dari seluruh perangkat desa, tokoh masyarakat, dan yang utamanya adalah partisipasi masyarakatnya yang bagus. Jadi untuk lomba desa tahun kita sudah melaksanakan lomba desa yang berbeda dari biasanya. Yang biasanya kita dari 16 desa itu kita kunjungi, tim tuh terus mengunjungi ke desa-desa. Tapi untuk 3 tahun terakhir ini kami untuk tahap pertama itu adalah tahap administrasi. Nah, nanti diseleksi dari tahap administrasi itu sampai ditemukan 6 desa terbaik. Nah, tetapi kemarin kalau ekspos sudah kami lakukan ya Pak Kades, 16 desa. Nanti setelah itu kami seleksi lagi untuk mendapatkan 6 desa terbaik. Untuk 6 desa matos ayah ya, nilai-nilai, namun untuk menentukan 3 besar karena kita harus benar-benar objektif ya Bu ya. Jadi untuk 3 besar mah sengaja kami kunjungi, kami rechecking untuk biar bisa mensinkronkan apa yang sudah dipaparkan oleh kepala desa dengan kenyataannya di lapangan. Dan karena tiasa wae Pak Kades mah maparkeun teh sae ari pas di lapangan ternyata tidak ada ya. Dan kan untuk menjaga objektivitas dari tim penilai. Nah, tadi sebagaimana dikemukakan oleh Pak Camat juga bahwa Desa Mandalawangi mah parantos lebet 3 besar, janten juara 3 mah atos di tangan ya Bu ya. Kecuali kalau pengen juara 1 harus berjuang lagi. Nanti dilihat pas kita memverifikasi semua data-data yang ada di desa. Nah, seharusnya tujuan dari lomba desa mah bukan juara 1, 2, dan 3. Karena tadi sudah disampaikan ke Pak Camat, dengan adanya undang-undang desa mah sekarang dituntut kemandiriannya ya, dituntut kemandiriannya, dituntut terus mengembangkan potensi yang ada, terus partisipasi masyarakatnya juga terus dikembangkan ya. Juga sekarang mah di undang-undang di Permendagri 81 tahun 81 tentang evaluasi desa dan kelurahan, bahwa desa itu seayeuna mah kedah menilai dirinya sendiri. Tidak bisa desa dinilai oleh DPMD ya, karena sudah ada indikator-indikator penilaiannya di lampiran Permendagri. Nah, upami nanti ke depan ya pilih pada aya lomba desa tahun payun, Pak Camat, mudah-mudahan biasa dilaksanakan secara berjenjang. Tekaci tunjuk tonggong desa ieu makeun ayeuna mah sina lomba desa ieu sina lomba posyandu, desa ieu teu tiasa. Mari kita punya indikator penilaian berdasarkan Permendagri bahwa yang harus mengikuti lomba desa itu diutamakan adalah desa yang sudah mandiri. Kalau di IDM-nya sudah maju ya Bu ya. Kalau di profil desanya sudah swasembada ya. Nah, sekarang tinggal dinilai oleh Pak Kades, oleh perangkatnya, oleh masyarakatnya. Cik akhir desa orang teh ngebetna ka desa mana gitu kan.
dilihat dari profil desanya, dilihat dari FDSK-nya, dan dilihat dari IDM-nya. Nah itu mungkin jangan dulu berharap juara, tetapi marilah kita perbaiki dulu ya desa kitanya. Seperti tadi kata Pak Kades, desa Mandala Muktima alim jadi juara, tapi pengen menjadi desa yang terbaik. Nah desa yang terbaik mah jelas sudah ada indikatornya ya. Nanti di Permendagri 5 di Permendagri 81 di Undang-Undang Desa Wetos lengkap bagaimana untuk menjadi desa yang terbaik. Mungkin sambutan saya tidak terlalu banyak. Selamat sekali lagi kepada desa Mandala Mukti yang sudah lolos menjadi 3 besar, datang juara ketiga atau stadion kanan Pak Kades. Mudah-mudahan dengan hasil verifikasi lapangan sekarang yang akan dilaksanakan oleh tim kami tidak hanya juara ketiga karena kami pas meninggal gitu ya, jadi bisa meningkat ke juara ke-1 mudah-mudahan ya. Mungkin itu saja karena kami mah tidak punya pantun, tadi teh hilang punya yogikan, jadi ini aja ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus kan. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim.